Well, hello people. Jumpa lagi sama kita di Plus Plus Film. Kali ini kita mau nyeritain sebuah film perwakilan Belarus di Piala Oscar yang terinspirasi dari kisah nyata tentang seorang tahanan Yahudi di kamp perang Nazi bernama Gilis, yang dimana ia harus berpura-pura menjadi orang Persia agar terhindar dari eksekusi mati. Ia juga dipaksa mengajari si komandan Nazi belajar bahasa Persia, bahasa yang sama sekali asing baginya. Kita jamin kamu akan tegang sepanjang nonton film ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari kami. And this is it, Persian lesson. No playing. Happy YouTube and chill. Das ist Arbeitsverweigerung. Der ist hier nicht mehr zu gebrauchen. Tahun 1942 hingga 1944, ketika Jerman yang saat itu di bawah kekuasaan Partai Nazi mulai menguasai daratan Eropa. Dalam memperluas wilayahnya itu, tentu banyak pengorbanan yang telah dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Salah satunya adalah pembantaian ras Yahudi atau yang biasa disebut juga dengan peristiwa Holocaust. Pembantaian manusia secara sistematis untuk memusnahkan ras lain yang mereka anggap patut dimusnahkan. Kejadian mengerikan itu hampir saja dialami oleh Gilis, seorang Yahudi berkebangsaan Belgia yang tengah melarikan diri ke Swiss. Beruntung, ia tidak jadi dieksekusi mati tentara Nazi lantaran mengaku kalau dia adalah orang Persia, dengan memberikan bukti berupa buku berbahasa Persia dari hasil membarter makanan dengan seseorang saat di perjalanan. Nah, ternyata memang kebetulan komandan di camp yang akan mereka tuju sedang mencari orang Persia untuk mengajarinya bahasa Persia. Sang komandan, Klaus Koch, akan memberikan imbalan 10 kaleng daging untuk setiap orang Persia yang ditemukan oleh anak buahnya. Agar lebih meyakinkan lagi, Gilis juga mengaku kalau namanya adalah Reza Jun, sesuai nama yang tertulis di dalam buku Persia tersebut. Lalu setelah cukup meyakinkan sang komandan, Gilis diberi tugas masak di dapur dan memberi makanan para tahanan. Setelah menyelesaikan tugasnya itu, ia diwajibkan harus mengajari komandan Koch belajar bahasa Persia. Di tengah-tengah pekerjaannya, Gilis terus mencoba menghafal dan mencari kosakata baru, dengan melihat benda-benda yang ada di dapur, seperti peralatan masak dan beberapa makanan. Ia mencoba mengartikannya ke dalam bahasa Persia, yang tentunya hanya hasil karangannya belaka, karena sebenarnya bahasa tersebut sangatlah asing baginya. Saat pekerjaan di dapur sudah selesai, tibalah saat Gilis harus berhadapan kembali dengan si komandan Koch untuk mengajarinya bahasa Persia. Sebelum mulai, komandan sempat bercerita kalau ia berencana membuka restoran Jerman di Teheran setelah perang usai. Oleh sebab itulah mengapa ia sangat ingin belajar bahasa Persia. Komandan Koch juga mempunyai target belajar 4 kata sehari, yang jika dikalkulasikan berarti 1152 kata dalam setahun. Dan karena menurutnya perang akan berakhir 2 tahun lagi, jadi dia harus sudah tahu lebih dari 2000 kata saat perang selesai. Selanjutnya, ia diminta komandan untuk menyebutkan kata-kata yang berhubungan dengan makanan menggunakan bahasa Persia. Di sini bisa terbayang betapa pusingnya Gilis harus menemukan kata sebanyak itu. Dalam melakukan penyamaran sebagai orang Persia di kamp konsentrasi Jerman, Gilis sempat beberapa kali dicurigai oleh para prajurit yang tempo hari membawanya. Ia adalah Attenfahrer Max Bayer, seseorang yang melaporkannya ke komandan Koch mengenai kecurigaannya kalau Gilis telah menipu komandannya. Akan tetapi, laporan itu dianggap tidak masuk akal dan terkesan sok tahu, karena Max hanya melaporkan ciri-ciri fisik Gilis yang menurutnya mirip dengan orang Yahudi. Komandan juga tidak terima dengan tuduhan Max, karena ia sudah mengambil hadiah 2 daging kaleng darinya, tapi malah membuat laporan kalau Gilis yang menyamar sebagai Reza Jun bukan orang Persia. Singkat cerita, Gilis nampaknya semakin dipercaya oleh komandan Koch.
setelah mendapatkan tugas baru untuk menulis daftar tahanan yang keluar dan masuk camp. Sebelumnya, tugas itu dikerjakan oleh Helverin Elsa Stram. Akan tetapi, karena Komandan Coach tidak puas dengan tulisan tangannya yang kurang rapi dan kerjanya yang juga lelet, akhirnya Elsa digantikan oleh Gilles. Sebagai tambahan informasi, Helverin adalah organisasi wanita yang membantu Angkatan Senjata Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua. Sedangkan Atomfahrer adalah Nazi Party Paramilitary Rank yang setara dengan pangkat kopral. Dan untuk Komandan Coach yang memiliki pangkat Herr-Hauptfahrer setara dengan pangkat kapten. Elsa yang tidak terima karena tugasnya digantikan oleh Reza kemudian berkeluh kesah dengan Max, yang juga diketahui tidak menyukai kehadiran Reza di dalam camp. Oleh sebab itu, mereka berencana akan menyingkirkannya secara halus, yaitu berpura-pura membebaskannya. Dengan begitu, Max bisa berdalih kalau Reza telah melarikan diri dan bisa langsung menembaknya. Akan tetapi, meski sempat melarikan diri, Reza malah kembali ke camp setelah diceramahi oleh polisi Prancis yang tidak sengaja bertemu dengannya di dalam hutan. Melihat Reza yang masih berada di camp membuat Elsa dan Max terlihat bingung. Bagaimana bisa dia masih memilih kembali padahal mereka sudah menjebaknya dengan memberi kesempatan melarikan diri. Sesampainya di camp, Reza juga langsung dipanggil Komandan Coach untuk melakukan tugasnya mendata tahanan. Dan di saat sedang menulis data tahanan itu, Reza menemukan sebuah ide cemerlang. Ia mencoba menggunakan nama-nama para tahanan yang kemudian dikarangnya untuk mengartikan 40 kata ke dalam bahasa Persia yang diperintahkan oleh Komandan Coach. Sejak saat itu, Reza selalu menggunakan cara yang sama, yaitu menggunakan nama tahanan camp untuk mengarang kata. Reza juga mendapat keuntungan karena ia bertugas membantu memberi makanan tahanan setiap pagi, yang dimana para tahanan camp juga memiliki name tag yang terpasang di pakaian mereka sejak pertama kali masuk camp. Sehingga hal tersebut dapat memudahkan Reza untuk menghafal nama-nama para tahanan camp. Nah, akan tetapi, Komandan camp nampaknya sempat menaruh rasa curiga kepada Coach setelah membaca berkas miliknya. Coach juga sempat dipanggil ke ruangannya untuk diinterogasi sama Komandan camp. Si Komandan juga sempat menyinggung rasa patriotisme saudara Coach, yang lebih memilih pergi ke Yunani ketika Jerman menang perang, dan sekarang tinggal di Teheran saat Perang Dunia Kedua dimulai. Pernyataan tersebut tak dibantah sama sekali sama Coach. Ia malah mencoba menjelaskan kalau hanya ingin mempelajari bahasa Persia dan pindah setelah Perang Dunia usai, tanpa mengurangi rasa hormat pada Jerman dan Partai Nazi. Setelah cukup teryakinkan dengan penjelasan Coach, Komandan camp kemudian menyuruhnya untuk menyiapkan makanan bagi 30 orang karena ia akan mengajak para pasukan untuk piknik di akhir pekan. Tibalah hari di mana para pasukan dan pimpinan camp lainnya menggelar acara piknik sambil bernyanyi dan menyantap makanan di pinggir danau. Tentunya hal tersebut sangat dinantikan oleh para pasukan untuk melepas penat mereka selama peperangan. Di acara piknik itu, Reza juga hadir untuk menyiapkan hidangan bagi semua orang. Akan tetapi, acara piknik akhir pekan itu sempat kacau setelah Reza salah menyebutkan kata bahasa Persia setelah ditanya oleh Komandan Coach. Karena merasa dikhianati, Reza dihajar habis-habisan oleh Komandan Coach di depan semua para pasukan. Setelah itu, Komandan Coach menyuruh Max untuk mengirim Reza bekerja di tempat penambangan sebagai hukuman karena telah berani menipunya. Tentunya pekerjaan menambang akan lebih berat daripada saat ia bekerja di dapur. Bahkan Reza baru boleh diizinkan berhenti bekerja setelah mendapat izin dari Max. Fisik yang tak cukup kuat membuat Reza harus tumbang di hari kedua dia bekerja di area tambang. Setelah itu, salah satu pasukan memanggil Komandan Coach untuk melihat kondisi Reza yang terus memburuk.
Dan saat Komandan Coach datang, ia melihat Reza yang sedang tertidur sembari menyebutkan kalimat berbahasa Persia. Lantas hal tersebutlah yang membuat Komandan Coach menjadi percaya kembali kepada Reza kalau ia benar-benar orang Persia. Ia kemudian memerintahkan pasukan untuk membawa Reza ke rumah sakit camp agar ia mendapatkan perawatan. Saat dirawat di rumah sakit camp, Reza yang masih setengah sadar sempat keceplosan ngomong ke dokter yang merawatnya pada saat itu. Dia berkata kalau dia bukan orang Persia sungguhan dan mengarang semua kata yang sudah diajarkan ke Komandan Coach. Untungnya saja, si dokter malah menganggap Reza sebagai orang gila dan tidak memperdulikan perkataannya itu. Dan pada malam harinya, Reza yang sudah selesai dirawat diminta kembali untuk melanjutkan mengajari bahasa Persia oleh Komandan Coach. Reza yang sebelumnya sangat cemas setiap harus mengajari Komandan Coach, malam itu ia terlihat semakin semangat menyecarnya berbicara menggunakan bahasa Persia. Hal tersebut terjadi karena sebelumnya Reza dianggap pembohong oleh Komandan Coach. Jadi ia ingin membuktikan kalau dia adalah benar-benar orang Persia di depan Komandan Coach. Keesokan harinya, kita diperlihatkan Lisa dan Max di kantin camp, yang kini semakin akrab dan menjadi sepasang kekasih. Di kantin camp itu, mereka berdua sedang asik berbincang mengenai gosip komandan camp mereka, yang memiliki penis berukuran kecil. Namun sayangnya, tanpa disadari, obrolan itu didengar oleh seorang Helverin lainnya bernama Kraus, yang juga menyukai Max dan sangat cemburu dengan Lisa. Karena Kraus tidak senang melihat Max dan Lisa menjadi sepasang kekasih, ia kemudian melaporkan omongan Lisa tersebut ke Komandan Coach. Kasus ini menjadi berbuntut panjang yang berujung pada pemindahan Lisa ke front timur. Hal itu terjadi setelah Komandan Coach terpaksa menceritakannya ke Komandan Camp, karena dirinya merasa terpojok atas tuduhan menyembunyikan orang Yahudi yang menyamar jadi orang Persia, setelah ia memohon agar Reza tidak ikut dipindahkan ke Polandia. Seperti diketahui sebelumnya, Komandan Coach juga sangat kesal dengan Lisa yang tidak pernah beres dalam melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu, Komandan Coach menumbalkan Lisa untuk membela dirinya. Lisa akhirnya pergi berbarengan dengan pemindahan tahanan ke Polandia, yang dimana pemindahan tahanan itu bukan untuk dijadikan pekerja lagi, melainkan untuk dibunuh. Makanya Komandan Coach bersikeras untuk mempertahankan Reza agar tidak dibawa ke Polandia, supaya bisa terus mengajarinya bahasa Persia. Kemudian, agar Reza tidak dipindahkan ke Polandia, Komandan Coach menyuruhnya bekerja di perkebunan untuk sementara waktu, sampai proses pemindahan tahanan lainnya selesai. Karena kalau Reza masih bekerja di dapur camp, bukan tidak mungkin ia bisa ikut dipindahkan. Setelah beberapa hari bekerja di perkebunan, Reza kemudian kembali pulang ke dalam camp. Suasana di sana sangatlah terasa berbeda. Yang ia temui hanyalah beberapa barang milik tahanan yang tertinggal, karena kini mereka sudah tewas dibantai tentara Nazi di Polandia. Reza pun saat ini disibukkan dengan mencoret daftar nama tahanan yang sudah tewas. Pekerjaan itu harus ia lakukan karena tak lama lagi akan datang tahanan baru dari berbagai penjuru Eropa ke dalam camp di Prancis itu. Nah, ketika tahanan baru mulai kembali memenuhi camp, Reza berkenalan dengan seorang pria asal Italia bernama Marco dan saudaranya Jacob. Mereka juga sempat bertanya mengenai Reza yang pulang terlambat pada malam itu. Reza kemudian mencoba menjelaskan kalau dirinya bukanlah orang Yahudi, melainkan orang Persia yang diberi tugas mengajari bahasa Persia ke tentara Jerman. Setelah berkenalan dengan sepasang kakak beradik itu, Reza seperti teringat kengerian yang terjadi pada para tahanan sebelumnya yang dipindahkan ke Polandia. Kegelisahannya semakin menjadi setelah melihat Jacob dan Marco dipukuli oleh tentara Jerman karena terjatuh saat bekerja, yang dimana hal tersebut pernah dialaminya saat dihukum oleh Komandan Coach. Merasa tersentuh dengan peristiwa yang dialami kakak beradik itu, Reza berniat menolong mereka dengan memberikan makanan hadiah dari Komandan Coach.
Suatu hari saat Max sedang berjaga mengawasi para tahanan yang baru saja tiba di camp, ia mendapat laporan dari temannya kalau telah menemukan orang Inggris keturunan Persia. Mengetahui hal tersebut, Max yang masih bersikukuh ingin membuktikan bahwa Reza seorang penipu, menyuruhnya untuk berbicara dengan orang Persia asal Inggris itu. Namun sayang, ketika Max dan Reza ingin menemuinya di dalam barak, ia sudah tewas dengan luka gorok di lehernya. Hal tersebut membuat Max sangat marah dan malah menuduh Reza sebagai pelaku pembunuhnya. Untungnya saja, Marco tiba-tiba mengaku kalau dialah yang telah membunuh orang Persia itu karena tak sengaja mendengar percakapan Max saat di lapangan camp. Hal tersebut nampaknya tidak bisa diterima oleh Max. Dan tanpa banyak basa-basi, Marco langsung ditembak secara brutal oleh Max di dalam barak. Marco pun akhirnya tewas di pelukan adiknya setelah membela Reza. Kematian Marco malam itu membuat Reza semakin sadar kalau ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam kebohongan yang selama ini ditutupinya. Setelah seseorang sampai rela mati demi membela dirinya yang kebetulan selalu selamat dari ancaman yang dapat membongkar identitas aslinya sebagai orang Yahudi. Reza kemudian berencana pergi dari camp bersama para tahanan yang akan dipindahkan. Pemindahan tahanan kali ini tergolong cukup cepat setelah pasukan Jerman garis depan di Prancis berhasil dipukul mundur oleh sekutu melalui serangan udara. Dan untuk melancarkan aksinya itu, Reza mengajak Jacob, adiknya Marco, untuk bertukar jaket dengannya agar Reza tidak mudah dikenali oleh Komandan Koch. Akan tetapi, usahanya itu gagal total setelah Komandan Koch diberitahu oleh pimpinan camp. Setelah ia melihat Reza telah pergi meninggal camp dengan para tahanan lain. Karena menganggap Reza sebagai orang berharga baginya, Komandan Koch selalu mencoba mengejar dan mencari Reza di tengah rombongan para tahanan yang akan dipindahkan. Komandan Koch bahkan sampai ingin menembak seorang prajurit Jerman yang tengah mengawal pemindahan tahanan yang mencoba menghalanginya membawa Reza kembali ke dalam camp. Kondisi di dalam camp nampaknya semakin tidak kondusif setelah pasukan front depan Jerman dipukul mundur. Pasukan sekutu juga diperkirakan semakin cepat bergerak maju untuk menyerbu mereka. Oleh karena itu, pimpinan pusat yang ada di Berlin memerintahkan untuk mengevakuasi seluruh camp dan menghilangkan semua barang bukti beserta membuang para tahanan yang tersisa. Menanggapi surat perintah tersebut, Komandan Koch lalu mempersiapkan semua berkas yang dibutuhkannya untuk pergi ke Teheran. Setelah semua perlengkapannya siap, ia kemudian menuju barak tahanan untuk mengajak Reza pergi bersamanya keluar dari camp. Max yang tak sengaja melihat Komandan Koch akan melarikan diri dengan Reza mencoba menghentikannya. Namun sayang, Max tak berhasil mencegat mereka. Max yang nampaknya masih kesal dengan Reza yang selalu dilindungi oleh Komandan Koch, berusaha melaporkan kejadian tersebut ke Komandan camp. Tapi sialnya, laporan itu malah diacuhkan oleh Komandan camp, yang tengah sibuk membakar semua barang bukti nama para tahanan dan berkas lainnya. Setelah Komandan Koch dan Reza berhasil melarikan diri dari camp, Komandan Koch mempersilahkan Reza untuk pergi sebagai imbalan dan bentuk rasa terima kasih untuknya karena telah mengajari bahasa Persia. Sedangkan sang komandan sendiri akan pergi menuju Teheran menggunakan pesawat. Di akhir cerita, Komandan Koch terlihat berhasil sampai di Teheran. Di sana, ia mengubah identitas di pasportnya menjadi warga negara Belgia bernama Marcel Galan. Namun, saat ia mencoba berbicara dengan petugas bandara, Komandan Koch malah dicurigai sebagai orang Jerman, karena petugas di sana tidak mengerti sama sekali bahasa yang digunakan oleh Komandan Koch. Padahal, ia sudah sangat percaya diri kalau bahasa yang digunakannya adalah bahasa Persia yang baik, yang selama ini sudah dipelajarinya. Padahal Koch tidak tahu sebenarnya dirinya sudah ditipu oleh Gillis yang menyamar sebagai Reza John. Lalu karena Koch berusaha lari dari bandara, ia akhirnya ditangkap oleh petugas keamanan di sana.
Sedangkan di tempat lain, Gillis yang berhasil melarikan diri sedang ditanyai oleh tim investigator dari Amerika mengenai camp yang menahannya. Gillis juga diminta untuk menyebutkan beberapa nama tahanan camp yang masih diingatnya. Namun secara mengejutkan, ia mengatakan kalau masih mengingat sekitar 2.840 nama orang yang pernah ditahan di camp bersamanya. Seperti yang diketahui sebelumnya, Gillis mampu menghafal nama-nama itu dikarenakan ia menggunakan potongan nama depan dan nama belakang para tahanan untuk mengarang kata ke dalam bahasa Persia. Nah, itulah tadi kisah Gillis dalam film Persian Lesson. Orang Yahudi yang berhasil menipu komandan Nazi Jerman agar dirinya tidak dieksekusi mati dalam peristiwa pembantaian massal Holocaust pada Perang Dunia II. Buat kamu yang suka banget nonton film berlatar belakang perang tapi nggak ada perang-perangnya sama sekali, kamu wajib banget nonton film ini. Dan kamu bisa menontonnya secara full di platform Klik Film. Sebelum pamit, kita mau ngingetin buat kamu yang mau kasih kritik dan saran atau mau request, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video dari kami, sampai berjumpa di video lainnya. Happy and chill!